Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya hingga pada hari ini kita masih bisa bertemu via online dan memasuki puasa yang ke 29. 29 ya. Walau besok lebaran atau enggak. Baik, Belum mari kita ya. awali pertemuan online ini dengan lepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke materi pada hari ini, yaitu dengan tema riset produk yang lagi booming saat pandemi dan pasca pandemi. Karena nanti pasca pandemi hanya normal gitu. Jadi normal yang tidak biasanya gitu, seperti normal kita hari-hari biasa. Baik, kepada Kang Hanum dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih agenda selanjutnya dari kita gitu kan. Itu yang juga sangat penting karena tentu saja kita itu bukan hanya strategi menghadapi pandemi ini, tapi bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan apa-apa yang harus kita tuntaskan, gitu ya, termasuk di dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, gitu kan. Bukan hanya pas pandeminya, tapi setelah pandemi ini gimana nih, gitu. Nah, yang harus kita pahami bahwa krisis sekarang itu bukan hanya dari COVID-19 sebenarnya, tapi krisis ini adalah berawal, gitu ya. Krisis ini sebenarnya tahun 2020 ini kan sudah diprediksi, gitu ya. Tahun 2018, 2019 itu sudah attention lah, khususnya kalau dari IBF itu dari Pak Happy. 2020 akan krisis, gitu kan, resesi. Resesinya itu global. Nah, COVID-19 ini mempercepat itu, gitu. Itu yang dan memporak-porandakan semuanya. Kalau resesi, krisis itu kan kita masih bisa jualan normal-normal saja, gitu. Meskipun ya pendapatan menurun, daya beli kurang dan lain sebagainya itu biasa, gitu. Tapi ketika dihantam dengan COVID-19 ini jelas merontokkan semua strategi. Kalau resesi itu biasa yang paling kena duluan itu adalah perusahaan-perusahaan besar, gitu kan, perusahaan-perusahaan besar, mereka pabrik-pabrik besar. Nah, sementara dengan COVID-19 ini justru yang kena duluan itu adalah orang-orang kecil, gitu ya, UKM, gitu ya, perusahaan mikro itu yang kena duluan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa jualan, gitu. Kalau resesi kan kita masih bisa jualan, masih bisa masih bisa bergerak lah. Nah, kalau dengan adanya ini ya kenyataannya begini, gitu kan. Kenyataannya adalah bahwa kita nggak bisa bergerak apa-apa, gitu. Itu yang menjadikan kita harus memikirkan cara baru, gitu kan. Nah, ini ada satu materi sebenarnya ini dari Kang Saiful Islam ya. Mas Saiful Islam ini beliau seorang ahli di inbound marketing. Gitu. Inbound marketing itu adalah strategi yang dikenal sejak tahun 2005 ke sini, gitu ya. Sebelum 2005 kita biasa jualan itu ya door to door, gitu kan, melalui penawaran, paling email ke orang, gitu ya. Kita bagaimana menjangkau konsumen sejauh mungkin dengan iklan, dengan billboard dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu adalah strategi outbound marketing. Nah, sementara inbound marketing adalah strategi bagaimana kita yang ditemukan oleh konsumen, gitu. Bukan kita menemukan konsumen. Nah, jadi inbound marketing itu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja kalau kita tidak ada di internet, boleh jadi kita dianggap tidak ada.
gitu. Itu kenyataannya, gitu ya. Kalau dulu kita bagaimana orang menghadiri toko kita, sekarang justru kita nggak usah ngapain juga orang datang ke toko kita. Itu yang jadi ini kan. Nah, masalahnya adalah termasuk juga brosur, termasuk juga billboard udah nggak efektif lagi karena brosur semuanya itu sudah ada di handphone masing-masing gitu. Nah, bagaimana caranya kita supaya ditemukan oleh konsumen kita? Nah, itulah yang dinamakan dengan inbound marketing. Nah, di dalam marketing itu ada namanya funnel, gitu ya. Dulu kita pernah membahas di Tabik ya. Cara offline funnel itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran orang bahwa kita itu ada, kemudian kita memilah-milah prospek, kemudian kita apa namanya kita memilah-milah prospek, kemudian kita bagaimana mempengaruhi mereka dan bagaimana closing gitu, jualan. Kemudian dari jualan itu bagaimana si orang itu membeli lebih gitu ya. Kemudian bagaimana dia merekomendasikan kepada orang lain sehingga menghadirkan konsumen baru. Nah, salah satu titik lemah dari funnel marketing adalah funnel marketing berfokus kepada menghadirkan konsumen baru, gitu. Itu yang banyak dikritik orang sehingga lahirlah flywheel. Flywheel ini artinya adalah roda gila sebenarnya kalau di dalam bukunya siapa Jim Collins ya, Good to Great. Flywheel itu dalam bahasa ininya roda gila. Nah, ataupun roda yang berputar, roda yang berputar gitu ya. Nah, di dalam flywheel ini justru yang jadi titik tekannya adalah customer gitu ya. Bagaimana awareness, bahkan attraction, delight dan engage-nya itu datang dari customer gitu. Itu yang baik. Nah, selanjutnya di dalam flywheel itu tentang ide, tentang apa namanya pencarian dana, membangun tim, memutuskan sesuatu sesuai timingnya, bahkan bisnis modelnya juga bisa berubah. Nah, disinilah kita harus memahami tentang the power of timing, gitu ya. The power of timing ini ya kita waktunya sekarang nih seperti ini, COVID-19 menyerang kita, gitu. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Dan sebenarnya gitu ya di dalam apa ya bisnis model itu ada namanya segmen new product. Gitu. New product itu sebenarnya disiapkan oleh kita jauh-jauh hari ketika bikin sebuah produk. Nah, ketika sebuah produk ini jalan, nah tetap suatu waktu kita harus menyiapkan pivot juga, gitu ya, menyiapkan strategi pengembangan dari produk ini atau strategi supaya kita tidak stuck di produk ini. Nah, itu namanya pivot kan. Nah, new product ini disiapkan jauh-jauh hari sehingga ketika kita ketemu dengan yang seperti ini nggak masalah. Ya udah, ini bisa tetap jalan tapi melambat. Oke, kita siapkan produk baru dan lain sebagainya ataupun sistem bisnis baru. Nah, itu yang dinamakan dengan pivot. Nah, salah satunya saya sendiri sebenarnya bisa dibilang kemarin terlalu nyaman dengan seminar Kit Bandung gitu kan. Seminar Kit Bandung kayaknya nggak ada krisis nih dan lain sebagainya. Tapi dengan COVID-19 ini memporak-porandakan semuanya kan gitu. Nah, nah ini banyak potensi-potensi bisnis yang hilang gitu. Khususnya di dalam bisnis saya adalah penunjang event. Event itu kan ada kerumunan orang gitu. Nah, sementara kerumunan orang dilarang. Nah, ketika kerumunan orang dilarang, otomatis semua event itu nggak ada.
otomatis nggak ada juga yang pesan souvenir, buat apa gitu kan. Meskipun kesini-sini mulai juga ada orang yang, oke, saya conference internasional nih, konferensi internasional, diadakannya secara online, mungkin ini sudah jauh-jauh hari mereka merancang ini, tapi akhirnya dilaksanakan secara online, dan souvenirnya tetap memesan, gitu. Nah, berarti kan masih ada nih, dikit-dikit lah gitu kan. Oke, souvenirnya memesan, kemudian mereka meminta untuk dikirimkan satu-satu ke alamat masing-masing peserta. Nah, itu kan jadi, oh oke, berarti masih ada celah nih buat kita. Nah, gitu. Nah, tetap jadi dari sisi tourism and leisure, aviation and maritime, gitu ya, otomotif, konstruksi dan real estate, kemudian dari manufacturing itu yang khususnya manufacturing yang non esensial gitu ya, bukan produk primer gitu ya, kayak baju, kayak otomotif, kayak handphone dan lain sebagainya yang sifatnya gini. Kalau saya udah punya baju satu, ya tahan-tahan dulu lah untuk beli baju lagi gitu. Bahkan di masa eh, Lebaran seperti ini, meskipun banyak orang beli baju dan lain sebagainya, kok nggak bisa menahan diri ya gitu. Tapi ya bagi kita yang sebenarnya paham ya ngapain juga gitu. Baju itu kita masih ada yang kemarin-kemarin masih bisa kita pakai dan lain sebagainya. Kan? Nah, jadi sebenarnya nggak esensial. Karenanya di dalam dalam kondisi sekarang itu banyak yang sudah nyetok tuh kan, banyak yang sudah nyetok 2-3 bulan ke belakang itu sudah selesai stok baju untuk dijual Lebaran ini. Kena nih kondisi seperti ini akhirnya tidak terjual. Gitu. Ya meskipun ya sekarang akhirnya mereka memaksakan diri untuk tetap jualan. Kalau yang online mungkin nggak terlalu ini. Tapi secara prinsip baju dan hal-hal yang seperti itu bukan sesuatu hal yang primer gitu ya. Sehingga masih bisa ditahan lah gitu untuk saat seperti ini. Kemudian dari servis keuangan, bank-bank ini udah mulai ini, bahkan ketika PSBB ataupun lockdown ya, PSBB sekarang ini beberapa cabang bank itu nggak buka sama sekali dan nggak ngaruh berarti kan gitu, nggak ngaruh. Jadi next-nya bisa jadi bank itu di Kota Bandung hanya satu, misalkan BNI satu gitu ya, dan lain sebagainya. Karena orang udah mulai jarang ke bank, termasuk juga nyimpen uang apakah di bank dan sebagainya. Tapi intinya banyak revolusi di dalam servis keuangan ini yang baru gitu kan, fintech dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam pendidikan secara strategi bisnisnya itu akan, ini tadi sempat hilang ya? Hilang, Mon. Oke. Oke. Nah jadi ini Zoom kadang sering gini nih sekarang. Tadi pagi juga nge-Zoom sama teman-teman IBF, kadang hilang. Nah, artinya di dalam pendidikan ini mungkin bisnis modelnya yang berubah, gitu kan? Layanannya yang berubah, itu yang harus kita pikirkan. Termasuk oil dan gas, tapi oil gas mungkin nggak terlalu jauh lah bagi kita. Karena terus, apa yang potensi menaik? Gitu ya. Di antaranya ada agrikultur. Potensi pertanian ini, insya Allah sampai kapanpun akan terus bersinar. Dia itu teknologi yang tidak akan pernah usang. Meskipun sangat disayangkan di kita, gitu ya, justru malah jarang yang mau jadi petani. Padahal petani itu harusnya menguntungkan. Tapi ya karena memang kondisi sistemnya yang sistem regulasi pemerintah sih sebenarnya yang tidak menguntungkan buat petani, sehingga orang malas bertani gitu kan, padahal ini industri masa depan nih gitu. Nah kemudian
Ini slide-nya masih kebaca? Oke. Nah, kemudian e-commerce, jualan di internet, oke kita udah menjalankan, nanti itu yang akan kita bahas. Kemudian informasi dan teknologi gitu ya. Eh, Terus personal and healthcare, termasuk pemrosesan makanan, dan selanjutnya adalah medical supply, gitu ya. Ini yang akan kemungkinan terus bersinar, gitu kan. Nah, insight-insight seperti ini harus kita tangkap, gitu kan. Harus kita tangkap, termasuk tadi misalkan Kang Heri menangkap peluang, oh Ramadan ini saya jualan kurma, jualan kue kaleng, dan lain sebagainya. Gitu. Sumbernya dari mana? Ya dari mana aja, yang penting kita bisa menjualnya. Gitu kan. Nah, tapi ya seperti saran saya tadi, gitu ya. Oke, kita sudah berhasil menjualnya nih. Nah, cari benar-benar yang supplier yang di bawah yang ada supplier dari sekarang, gitu. Itu akan justru lebih menguntungkan. Nah, di dalam ini dari ada pertanian, perdagangan di internet, kemudian informasi dan teknologi, kemudian yang berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan diri, kemudian mengolah makanan, gitu ya, makanan olahan, termasuk juga supply dari kesehatan, itu potensi-potensi yang akan menanjak gitu ya di ini. Nah, kita cari gitu ya. Oke, dari sisi pertanian apa yang bisa saya garap nih, gitu ya. Dari sisi e-commerce, kita kan udah menjalankan tuh jualan di internet, mau di marketplace, di website kita ataupun di sosmed kita. Tapi secara prinsip e-commerce itu sebenarnya ya layanan yang otomatis gitu kan. Kalau marketplace itu namanya sudah e-commerce. Tapi kalau kita hanya jualan di website, jualan di sosmed itu bukan e-commerce. Nah, kita hanya jualan dengan di internet aja gitu ya. Jualan online. Tapi kalau sudah namanya e-commerce, dia itu dari proses pemilihan barang, mempertimbangkan barang, kemudian sampai eksekusi dia membeli, semuanya dituntaskan di internet. Kalau kita udah bisa seperti itu artinya kita sudah berbisnis di bidang e-commerce. Tapi yang minimal sekarang kita yang menggunakan marketplace, oke itu sudah e-commerce juga seperti itu. Nah, tapi kalau next-nya kita lebih bagus misalkan mengembangkan sistem sendiri dengan sistem e-commerce itu akan jauh lebih bagus. Nah, kemudian bagaimana cara kita menumbuhkannya adalah bagaimana kita meningkatkan brand kita nih. Brand kita itu tetap kita harus menyampaikan pengumuman, kemudian bagaimana kita memberikan produk yang terbaik, bagaimana kita memberikan manfaat yang terbaik, dan bagaimana kita mengikat emosi konsumen itu dengan nilai-nilai yang kita berikan di dalam produk itu, gitu ya, produk layanan kita. Sehingga orang itu tidak hanya membeli berdasarkan fiturnya apa, berdasarkan harganya berapa, gitu ya. Tapi mereka sudah merasakan manfaat yang lebih tinggi dari itu, gitu ya. Nggak apa-apa. Toh misalkan secara fitur sama nih dengan ini, tapi kenapa saya ingin membeli dari dia yang lebih mahal, gitu. Karena saya lebih percaya kepada dia, karena saya percaya kepada brand itu, karena saya percaya kepada Kang Heri dan lain sebagainya, kan gitu. Nah itu namanya sudah nge-brand, gitu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan lagi adalah distribution channel-nya, gitu. Kita distribution channel-nya sistemnya seperti apa hubungan kita dengan konsumen, gitu. Apakah kita langsung menjangkau konsumen secara retail, ataukah kita membutuhkan agen, membutuhkan distributor, membutuhkan reseller? Nah, tentu saja itu hal yang berbeda, gitu kan. Ketika saya bikin sistem distribusi, punya distributor, saya biarkan distributor itu mencari agen. Agen biarkan dia mencari reseller. Nah, reseller lah yang mencari konsumen.
langsung. Nah, itu kan tiap masing-masing beda. Nah, bagaimana kita eh, yang berbisnis dari produksi sampai menjangkau konsumen langsung, gitu. Nah, itu juga tentu punya cara yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita menguasai sistem distribusi, gitu ya, sistem mengeluarkan barang kita, gitu ya, sistem istilahnya apa? Kita punya produk nih, punya barang nih, ngebuangnya kemana nih, gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti, aduh ini jualannya kemana, sehingga tidak terserap. Kayak kemarin misalkan orang rame-rame bikin APD, gitu kan. Oke, permintaannya banyak, hand sanitizer banyak dan sebagainya. Tapi kan lama-lama kurvanya makin menurun, gitu ya, makin menurun. Nah, sementara kita bukan orang yang sehari-hari jualan itu, gitu ya, sehingga alur distribusinya itu nggak ngerti. Nah, sementara karena kita apa namanya kurang perhitungan, misalkan ini permintaan lagi banyak, akhirnya kita nyetok misalkan 1.000 hazmat gitu ya. Tapi pas permintaannya ternyata makin menurun, sehingga produk kita itu tidak terserap. Dan distribusi kita, karena kita tidak menguasai di jalur distribusinya, gitu kan. Tapi kalau mereka udah terbiasa, misalkan dengan ya jualan produk K3. K3 itu kan keamanan, kebersihan, dan apa namanya satu lagi tuh keamanan, kebersihan, dan ya pokoknya K3 lah gitu ya, berkaitan dengan itu. Ya memang produk-produknya seperti itu, hazmat, masker, ya, face shield, dan itu bukan hanya untuk tenaga kesehatan saja, tapi buat orang-orang yang memang membutuhkan, misalkan di pekerja tambang, pekerja konstruksi, dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga pasarnya itu luas. Gitu. Nah, kita ketika belum mengetahui distribution channel ini, jangan dulu-dulu nyetok. Gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Gitu. Sehingga apa namanya kita nggak habis uang kita di situ. Gitu ya. Kalau tidak terserap kan artinya uang kita hanya berupa produk dan produknya tidak terserap oleh pasar, ini bahaya gitu. Apalagi hazmat gitu ya. Hazmat buat apa? Apalagi sekarang gitu ya, ketika hazmat itu sudah disuplai oleh pemerintah, kan salah satu demand ataupun permintaan hazmat itu tinggi adalah ketika pemerintah ini lambat memberikan suplainya gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mensuplai gitu ya, saya lihat produk yang mereka suplai itu dari Cina gitu. Ya sudahlah gitu. Akhirnya ada isu ataupun ya mungkin ininya ya apa, nggak tahu memang sengaja atau gimana gitu, tapi isunya adalah hazmat yang beredar di pasaran itu di luar standar kesehatan. Nah, itu kan udah bahaya lagi gitu begitu. Nah, ini pentingnya bagaimana kita membangun brand, kemudian termasuk channel ataupun sales and distribution. Nah, nah yang ini yang berkaitan dengan branding khususnya untuk pertumbuhan ini yang harus kita tahu gitu ya. Aset kita itu apa aja? Aset kita itu ada yang bisa kita pegang, ada juga yang bisa tidak kita pegang. Kan? Kalau tangible itu ya berkaitan dengan uang, dengan SDM, dengan pertumbuhan pasar dan sebagainya. Tapi kalau intangible itu kayak brand gitu ya, itu intangible. Ini adalah aspek-aspek yang bisa mendukung kita untuk pertumbuhan. Ini yang harus kita pahami ya, harus kita pahami benar-benar. Termasuk tadi gitu ya, jalur distribusi itu kan harus kita pahami, datanya ada misalkan. Kayak kemarin yang mau jual ya si Pak Haji siapa itu yang di Cibogo tadi yang saya cerita, dia mau jual grosirnya gitu ya. Dia punya list 200 pelanggan dia, 200 pedagang gitu ya. Baik itu semi grosir ataupun penjual langsung.
Nah, dia 200. Nah, kemudian sehari itu kalau nggak salah kurang lebih 200 jutaan ataupun 300 ya 200 jutaan lah sehari kalau nggak salah. Nah, ini kan juga apa namanya itu yang harus kita pegang gitu kan. Oh, distribusi saya ke sini nih, udah jelas kan. Sehingga ketika kita mau jual perusahaan ini udah jelas. Nah, itu aset kita. Nah, di masa pandemi ini gitu, orang-orang tertentu gitu ya, justru mereka hampir semua orang itu kan kesulitan. Saya sendiri susah bergerak nih dalam menjalankan bisnis gitu. Banyak orang, banyak temennya gitu kan. Banyak perusahaan yang akhirnya gulung tikar atau minimal istirahat dulu lah, kita pause dulu dan lain sebagainya. Kalau saya istilahkan, ya udah pause dulu aja gitu. Masa sekarang itu saya manfaatkan untuk memperbaiki hal-hal yang memang banyak hal yang harus diperbaiki. Ya udah, akhirnya karyawan juga dirumahkan. Yang paling penting kan gaji kemarin masih full, sama THR masih saya berikan. Hak-hak mereka. Tapi ya mulai bulan ini saya sudah tidak memberikan gaji lagi karena mereka tidak bekerja gitu kan. Nah, kemudian ini ada istilahnya crazy rich. Crazy rich itu mereka tetap mencari gitu. Kayak misalkan properti gitu ya. Properti itu tetap jalan gitu, tapi biasanya kelas-kelas yang premium dan eksklusif. Gitu. Itu bagi apa namanya? Bagi orang yang berduit, mereka tetap nggak masalah gitu. Bahkan ini bos Garuda kaget saat pesawat ke Singapura tiba-tiba full gitu. Kayak kemarin nih dilarang mudik gitu ya, tapi pesawat penuh gitu. Artinya ya orang-orang seperti itu ya mereka nggak mikir pandemi atau apa. Tetap pokoknya gue punya uang, saya bebas-bebas aja. Kadang-kadang ya seperti itu mikirnya. Nah, termasuk juga ketika orang kaya itu terdampak, ya ruang isolasinya juga seperti ini, gitu ya. Mahal pastinya. Gitu. Kemudian bahkan ada yang di hotel segala. Gitu. Ini ada paket isolasi mandiri senilai 3 juta per kamar selama 14 hari. Wah ini banyak juga yang seperti ini. Nah, kemudian ini bagi orang-orang yang bergerak di kuliner, akhirnya mereka pivotnya seperti ini, gitu ya. Mereka online jualannya. Kami memasak untuk kamu, kamu di rumah aja ya, tidak usah bingung, gitu ya. Nah, jadi mereka mentransformasi catering kepada layanan siap antar seperti itu. Nah, kemudian kalau ini brand Aulia Fashion ya, mereka memanfaatkan momen ini untuk branding, apa namanya, nge-branding brandnya gitu ya, sehingga makin bersinar tentu saja. Gitu kan. Jadi mereka memproduksi masker sebanyak 23.000 kemudian dibagikan secara cuma. Nah, ini adalah flywheel. Flywheel itu adalah bagaimana menjadikan customer itu sebagai sentral kita, gitu ya. Ini yang saya tadi di awal menyampaikan tentang funnel to flywheel. Kalau funnel itu ya seperti ini, marketing dari consideration dari awareness, consideration, gitu ya, dari bagaimana kita membuat orang itu sadar keberadaan kita, kemudian mereka mempertimbangkan penawaran kita, kemudian terjadilah sales. Gitu. Akhirnya muncullah customer, pelanggan kita. Nah, sementara di dalam flywheel itu mau servisnya, mau marketingnya, mau salesnya, itu berpusat kepada customer, gitu ya. Bagaimana sih service menurut customer? Bagaimana marketing yang diinginkan oleh customer? Bagaimana sales yang diinginkan oleh customer? Gitu. Sehingga mindset-nya adalah mindset customer.
Itu yang harus kita pahami di dalam flywheel. Berbeda dengan funnel tadi. Funnel itu justru menjadikan customer kita itu sebagai referral, sebagai apa namanya, bagaimana kita menjadikan mereka itu membeli lebih dan lain sebagainya. Nah ini salah satu kekurangannya, gitu ya. Sehingga dampaknya adalah orang merasa kok saya hanya dijadikan objek, gitu. Itu di dalam funnel. Sementara di dalam flywheel, flywheel itu menjadikan customer itu sebagai subjeknya, gitu, sebagai subjeknya. Nah, kayak ini, dia Craft ya, Craft itu bikin aplikasi, gitu ya, bikin aplikasi, kemudian mereka nge-share sebanyak-banyaknya menu eee, dari keju, gitu ya, yang menggunakan keju dan sebagainya. Sehingga apa? Si konsumen itu mendapatkan insight-insight tentang masakan, gitu kan. Nah, dari situ mereka kan pasti, selama ini mereka ngambil insight-insight dari Craft, otomatis ketika mau beli keju ya nggak kemana-mana, pasti dari Craft juga. Nah, itu kayak kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam bisnis ini ada namanya low hanging fruit, ada bulk of fruit, ada sweet fruit. Nah, buah ataupun juga rezeki ya, rezeki. Saya mengibaratkannya rezeki ini ataupun bisnis gitu ya. Buah yang bagi kita ada kan rezeki itu ada 4 level ya, 4 level rezeki. Rezeki makhluk, rezeki, orang yang bekerja, rezeki orang yang bersyukur, rezeki orang yang bertakwa, gitu ya. Makhluk itu mereka tinggal ngambil aja di bawah, gitu. Mereka tinggal makan, tinggal ini. Artinya setiap makhluk itu Allah jamin, kebutuhannya, gitu kan, tinggal ngambil. Nah, bagi orang yang bekerja, gitu ya, bagi orang yang bekerja, dia akan mendapatkan lebih daripada hanya sekedar yang di bawah, gitu. Nah, dia akan, mendapatkan, tapi dia kan butuh usaha, gitu ya. Nah, apalagi kalau dia usahanya lebih tinggi lagi, dia akan mendapatkan kualitas buah yang lebih bagus, gitu ya. Ketika dia bersyukur, gitu ya, ketika dia bersyukur Allah akan menambahkan. Makhluk, orang yang bekerja, orang yang bersyukur, bagi siapapun, mau orang yang beriman ataupun tidak beriman, mereka masih mendapatkan, gitu ya. Kita tahu banyak para dermawan-dermawan yang orang dia itu kafir, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gantinya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan eh, orang-orang yang bertakwa, dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, itu berkaitan dengan rezeki, gitu ya. Nah, di dalam bisnis ini eh, kita untuk khususnya sekarang nih, gitu ya. Tentu saja ini tiap level ini low hanging fruit, bulk fruit, sweet fruit, gitu. Dia semakin tinggi levelnya, low hanging fruit ya kita usahanya artinya nggak usah terlalu keras lah, gitu kan, dan kita mendapatkan hasil, gitu. Kalau bulk fruit artinya kita melakukan apa namanya kerja lebih keras, gitu ya. Tapi tentu saja akan mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada low hanging fruit tadi, gitu ya. Kemudian bulk of fruit yang ketiga adalah dengan semakin kita atraktif, gitu ya, melakukan kerja yang lebih baik, maka yang akan kita dapatkan adalah sweet fruit, gitu, buah yang lebih manis. Nah itu, nah di dalam kondisi seperti ini ya minimal kita low hanging fruit dulu lah, gitu ya. Nggak usah kita kerja yang terlalu berat, tapi tetap menghasilkan. Gitu. Itu yang harus jadi concern kita sekarang, gitu ya. Sehingga
dapur kita tetap ngebul gitu kan, kita tetap usaha, tetap ini meskipun ya tadi usahanya nggak terlalu berat, hasilnya nggak terlalu banyak gitu. Karena namanya usaha itu pasti akan, eee, apa namanya, high profit, high risk gitu kan istilahnya begitu. Semakin tinggi profit, semakin tinggi juga tantangannya, gitu kan, semakin tinggi resikonya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah, ya sudah kita ngambil, yang low hanging fruit dulu lah, gitu kan. Meskipun nggak besar, nggak begitu manis, tapi, keluarga kita aman, gitu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah tetap optimis, gitu ya, tetap optimis di dalam tetap optimis yang akan justru menghadirkan positif, gitu ya. Ini salah satu pembicara yang saya kagumi ya, Simon Sinek ini eh, kalau di Twitter itu banyak banyak insight-insightnya, karena saya follow dia di Twitter. Nah ini itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kemudian bagaimana riset pasarnya? Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan di dalam riset pasar itu apa sih? Gitu. Dalam riset pasar, kita lihatnya di sini. Kita lihat misalkan Google nih, Google. Nah sekarang kan Google Trend ya, ada Google Trend. Nah, ini Google Trend. Google Trend apa sih yang sekarang sedang banyak dicari? Gitu. Ternyata kalau di apa? Ini harus cari Indonesia nih, udah Indonesia. Kita cari misalkan makanan. Nah, makanan yang paling banyak dicari apa? Gitu. Nanti rendang. Nah, ini kan rendang. Kemudian, jadi rendang itu dari sekian topik itu. Kemudian, nah di sini GoFood. Nah, kita juga bisa cari GoFood Trend 2020. Misalkan GoFood Trend Bandung. Nah, daftar delivery makanan Bandung terbaru ini baru 2020 sih yang ini. Mungkin nanti bisa riset lagi gitu ya. Nah, ini kayak gini. Jadi yang paling banyak dicari itu sama orang adalah ini bebek kaleo banyak. Ini tapi sebelum Covid sih sebenarnya ini ya. Tapi ya tidak akan terlalu jauh juga. Misalkan ini bebek kaleo, berarti bebek nih. Kemudian pizza, Pantis Pizza, kemudian ayam-ayaman, sei sapi, lamalera, ayam madu, bakso aci, kuliner, makaroni ngehe, cau nagat, gitu ya, martabak mertua, wing owings ya tutup ya sekarang ya, karena COVID ini, sate taichan dan sebagainya. Nah, itu jadikan insight. Kemudian kita bikin di rumah misalkan, kalau kita mau bisnis makanan gitu. Nah, kemudian cari trennya apalagi gitu kan di sini gitu. Misalkan kita mau cari nah sebelum ke situ bisa juga kita cari di pencariannya. Ini pencarian itu di sini.
Pencariannya misalkan saya itu eh, kayak souvenir, kan souvenir, souvenir apa sih yang lagi rame? Nah ini yang banyak banyak dicari sama orang, gitu ya. Ada souvenir Bandung, pernikahan murah, unik dan sebagainya. Kemudian eh, artinya pasar itu ada. Gitu. Terus ada juga ya apapun yang bisa kita cari gitu. Mau nyari ide bisnis atau bisa juga kita nyarinya di eh, Bukalapak misalkan. Nah, Bukalapak itu kita nyarinya di bagian yang paling banyak dicari, gitu. Yang paling banyak dicari. Jadi kita masuk ke, nah ini paling banyak dicari, kemudian muat lainnya, gitu. Atau mungkin akhirnya nanti bisa menambahkan ya cara cara ini apa yang trending di marketplace ya, marketplace yang trending di Tokopedia, yang trending di Bukalapak, yang trending di GoFood dan sebagainya, sehingga karena saya tidak bermain di belum bermain di marketplace sebenarnya, gitu ya. Sehingga tapi secara konsep dalam pencarian itu tadi seperti itu. Tapi secara teknis mungkin nanti Kang Heri bisa menambahkan ya. Terus dari sisi pencarian Google tadi ya, Google itu ya misalkan kita mau nyari baju nih, gitu. Oh, baju raya ternyata masih banyak yang nyari, gitu ya. Baju adat ada yang nyari, baju APD, baju koko, baju hazmat, baju lebaran. Nah, eh, di sini kita nyari di Google Trend ini, misalkan baju lebaran, gitu. Nah, di sini baju lebaran. Jadi kita masuk ke trend google.co.id. Nah, di sini ada suggest. Suggest itu artinya yang banyak orang cari, gitu kan. Baju lebaran misalkan. Nah, ini pencariannya ternyata sangat menurun ya, sangat menurun. Ini dari 2019 ke sini sangat jauh, gitu. Tapi ya dari April sudah mulai dikit tapi itu kan. Makanya banyak teman-teman kita itu menurun penjualannya, gitu ya. Nah, kemudian di sini baju raya 2020. Kita bisa lihat, wah makin sedikit. Nah, nah tapi intinya untuk mencari mencari barang baru tadi kita harus lihat dari sisi ininya tren yang sedang naik itu apa aja gitu. Ini yang paling penting. Nah, yang paling penting di sininya, gitu ya. Ini jelas
kan yang sedang naik itu adalah pertanian. Itu pertanian itu jelas akan terus naik. Nah, dari sisi pertanian nanti cari di Google gitu. Sayur misalkan ataupun sayuran apa yang paling dicari gitu kan. Eh, kemudian bumbu apa yang lagi paling banyak dicari dan sebagainya. Terus itu disurvei dari sisi agrikultur. Kemudian dari e-commerce seperti apa gitu. Tadi minimal kita main di marketplace lah. Kita marketplace-nya ya seperti apa gitu. Mana aja yang bisa kita mainkan dan sebagainya. Kemudian dari informasi dan teknologi, ya kalau sekarang mungkin yang mungkin kita jangkau ya tadi pulsa lah gitu kan, jualan pulsa. Kemudian personal and healthcare. Personal and healthcare juga apa namanya itu bisa jadi solusi juga gitu ya. Kemudian dari bagaimana memproses makanan. Nah, kan kita tadi dari agrikultur, misalkan agrikultur ataupun pertanian, apakah kita mau jual produk itu secara langsung? Artinya dari petani ini atau kita bertani dulu, atau gimana gitu kan? Nah, jadi kita ngambil minimal gini lah, kita kan belum ada yang benar-benar siap jadi petani lah ya. Atau kemarin ide yang apa beternak lele di ember gitu ya, dengan kangkung yang minimal untuk konsumsi kita gitu ya. Kalau misalkan makin banyak, itu kan bisa dibisniskan juga. Nah sekarang itu, kemarin saya lihat ada teman yang dia jualan embernya, kemudian yang sudah dimasukin gelas-gelas itu, sama benih lelenya. Wah ini berarti kan bisnis baru nih gitu. Nah bagi kita yang oke, saya beli ember, misalkan beli ember di mana di belakang pasar baru, kan lumayan murah-murah tuh di situ beli ember. Nanti kan apa namanya dari situ cari apa gelas-gelas plastik gitu kan. Kemudian kita ikat-ikat di kawat. Kemudian cari sumber bibit lelenya gimana gitu kan. Nah, itu jadi bisnis baru juga gitu. Misalkan kemarin Aikong gitu, Aikong jualan sedap malam gitu ya, ataupun bunga. Nah, itu jadi bagaimana gitu. Itu kan mau diolah lagi atau gimana. Tapi ya sedap malam biasanya nggak diolah lagi ya, hanya kita jual langsung dari petani, kemudian jual langsung dan karena kita mengharapkan wanginya itu. Tapi kalau misalkan mau jadi diolah lagi dari food processing, mau jadi makanan atau mau jadi parfum, misalkan kalau sedap malam ya jadinya parfum, jadi parfum kayak mawar gitu kan, jadi essence minyak saripatinya gitu kan. Itu essence itu sekarang itu lagi bagus sebenarnya, apalagi minyak essence yang berbahan ini ya, jadi minyak atsiri, minyak essence itu minyak atsiri yang berbahan cengkeh gitu ya, serewangi, nilam dan lain sebagainya. Itu bisanya. Nah, bagaimana kita memprosesnya? Apakah tadi kita mau jualan langsung dari petaninya, jualan langsung apa namanya tadi, misalkan kalau jualan brokoli, jualan kentang, jualan itu atau kita mau olah dulu gitu. Oke, saya beli kentang, saya beli pisang, tapi saya olah dulu jadi keripik. Nah, itu food processing. Dan seperti itu. Tentu saja akan jauh berbeda gitu ya hasilnya. Gitu. Tapi kan effort-nya juga ataupun usahanya juga ya lebih dari tadi sekedar kita hanya menjual mentahan gitu kan. Nah, barangkali itu yang sebagai pembuka ya untuk diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan ada insight-insight tambahan dari yang lain sehingga kita bisa saling melengkapi seperti itu. Silakan teman-teman. Kang Heri mau menambahkan untuk tadi riset produk di marketplace misalkan?
Cukup cukup. Cukup ya? Ya, baik, makasih banyak pada Kang Hanum yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu dengan judul riset produk yang laris saat pandemi dan juga pasca pandemi nanti, yaitu banyak orang-orang bilang yaitu new normal ya, Ya. normal yang tidak biasa gitu. Hmm. Maka kalau ada pertanyaan yang hadir di sini. Nah, untuk berkaitan dengan new normal ini, new normal itu kan the new normal gitu. New normal itu normal yang berbeda dengan kenormalan kita kemarin gitu kan. Kemarin kita mungkin nggak biasa pakai masker, paling kalau pakai motor ataupun pakai apa, jadi nggak biasa kemana-mana pakai masker. Kalau sekarang mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke manapun ya harus pakai masker. Apalagi ke tempat-tempat yang nah, kedepannya ya kita membiasakan diri dengan hal yang seperti itu. Ya, itulah yang dinamakan dengan new normal. Ya, adaptasi kita, termasuk juga di dalam bisnis, di dalam kebutuhan-kebutuhan. Nah, di dalam new normal ini, dengan adanya normal-normal yang baru ini, kebiasaan masyarakat yang baru, kebutuhan masyarakat yang baru, pasti model bisnis juga ada yang baru, gitu kan? Model bisnis juga ada yang baru. Tadi seperti souvenir misalkan, souvenir. Saya jualan souvenir kan, souvenir seminar. Ternyata ada kebutuhan. Oke, saya mengadakan souvenirnya secara online, tapi saya tetap butuh souvenir dan souvenir itu saya minta didistribusikan langsung ke alamat masing-masing peserta. Nah, itu kan menarik gitu kan, menarik. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya itu kebutuhan masker pasti tetap ada gitu ya. Meskipun tidak sehebat kemarin, tapi tetap ada. Tapi yang harus dibedakan adalah tadi kita harus bangun brand, kemudian channel distribusinya harus jelas gitu. Kita mau ngebuangnya kemana nih barang ini gitu. Nah, dari sisi brand tentu saja masker itu bukan hanya sekedar penutup hidung dan mulut gitu ya, tapi dia harus mengandung unsur estetikanya gitu. Jadi, nah ini kebutuhan orang akan masker, dia akan tetap ada, gitu. Tapi dengan kebutuhan dia harus menarik ataupun stylish dan juga aman, gitu. Jadi dari sisi keamanan, nah itulah new normal. Kemudian kemana-mana ya kita bawa hand sanitizer, gitu kan. Ya itu jadi normal aja. Sebelumnya ya kita jarang pakai hand sanitizer. Mungkin dulu pernah booming ya namanya antis gitu kan. Antis, wah orang pakai antis. Tapi kok asa aneh gitu ya. Orang kalau saya sendiri lebih yakin cuci tangan dengan air dan pakai sabun gitu kan daripada pakai yang seperti itu. Tapi ya sekarang kadang-kadang ya memang ya kemana-mana harus bawa hand sanitizer karena tidak selalu ada ataupun ketemu dengan air dan sabun kan seperti itu. Nah, itu yang apalagi kalau kita harus bawa bekal air dan sabun kan lebih ribet lagi. Nah, hand sanitizer itu sebagai solusi dan itu new normal gitu. Nah, dari insight-insight seperti itu termasuk juga di dalam pendidikan, di dalam pertanian, channel distribusi ataupun saluran distribusi dari petani ke pedagang sampai ke konsumen itu berbeda pastinya gitu. Dan itulah yang butuh kita sikapi. Nah, tentang riset produk yang memang dibutuhkan tadi ya lebih ininya di googling lah. Kemudian kalau di Tokopedia ataupun di Bukalapak, di Shopee itu cari yang paling ngetren apa gitu. Nah, di antara yang paling ngetren itu tentu saja memang tantangannya adalah kita akan berdarah-darah dengan pesaing yang main murah. Nah, itulah pentingnya kita nge-branding produk kita,
foto produknya harus bagus, gitu ya. Toko kitanya juga tampilannya harus bagus. Bagaimana kita meyakinkan, gitu ya. Kemudian reputasinya bagus, gitu kan. Kan itu kemarin ya kita sudah membahas tentang marketplace, sehingga orang itu yakin, gitu. Meskipun harga kita lebih mahal, orang itu akan tetap belanja ke kita dan nggak masalah, gitu. Nah itu yang harus kita ciptakan, sehingga kita jangan hanya main berdarah-darah pemurah-murah harga, gitu. Karena kita nggak akan jelas itu sampai kapan, gitu. Barangkali itu ya. Ada mau ditanyakan? Ini ada Kang Aris, Kang Yayat, Kang Heri, Kang Ikong ini ya, Kang Ikong ya, sama Kang Darkim. Pada sehat? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada tidak ada, ya? Dikit. Gimana Kang? Maaf, telat gabung ini tadi bantuin istri masak. Wah, mantap. Gimana caranya? Kayak ini contoh kan kemarin sebenarnya iseng aja itu teh, bukan isu. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu baru gitu ya, nyoba jualan bunga gitu. Kebetulan ada teman yang emang jualan di Lembang gitu. Ya. Itu untuk anak kan baru kalau di bisnis di jualan ya. Ya. Untuk pemula baiknya seperti apa kalau mau jualan gitu? Oke. Nah, jadi di dalam di dalam bisnis itu kan yang paling penting adalah bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita mengoperasionalkannya, dan bagaimana kita membiayainya, gitu kan? Terkait menjual berarti kita harus punya saluran pasar. Nah, saluran pasar tadi saya sudah menyampaikan bahwa saluran pasar itu bisa kita jualan langsung dengan konsumen, atau kita punya distributor, kita punya agen, kita punya reseller. Nah, dengan adanya distributor, agen, atau reseller, artinya kita berbagi keuntungan dengan mereka, tapi jaringan kita akan lebih luas dibandingkan dengan kita jualan langsung ke konsumen. Misalkan kita mangkal nih di Gasibu, katakanlah, saya punya produk ini. Oke, saya bisa ngejual sehari misalkan 20 gitu. Tapi dengan adanya distributor dia bisa menjual 50 satu distributor. Nah, distributor itu dia punya agen. Agen itu dia ngejual 20 juga gitu. Jadi misalkan distributor itu dia ngejual 20, dia punya 20 agen. Nah, agen itu punya 20 reseller misalkan. Nah, reseller itu masing-masing punya dia ngejual misalkan 5, mau 10, nggak masalah. Tapi kan itu dikalikan gitu, dikalikan. Jadi 10 misalkan kali 20 kali 20. Nah, berarti udah berapa tuh? 200 kali 20 gitu ya. Berarti sudah 4.000-an lah ya. Nah, berarti kan begitu sistemnya. Tapi kita di situ harus berbagi keuntungan. Yang tadinya kita misalkan untungnya 50% dari produk kita jualan 20 pieces, tapi dengan adanya distribusi, dengan adanya distributor, dengan adanya agen, dengan adanya reseller, kita misalkan dapat keuntungan hanya 15%, misalkan nggak masalah gitu. Tapi kan faktor kalinya lebih banyak gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, tapi ya untuk awal-awal nggak apa-apa kita jualan langsung dengan konsumen. Gitu. Jadi terus yang kedua adalah how to operate itu bagaimana kita mengoperasionalkannya. Operasional itu berkaitan dengan supplier, berkaitan dengan produk kita itu mau digimanain, gitu. Nah, kita udah dapat supplier nih dari Lembang.
Nah, yakin nggak kita supplier ini yang termurah, yang terbaik, gitu kan? Ataukah kita hanya dapat dari tangan kesekian, gitu? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kalau bisa, ya cari lagi, gitu kan? Oke, yang ini sebagai pintu masuk kita nih, sebagai pintu masuk. Oke, saya dapat dari harga sekian. Nah, kemudian ya kita terus nyari gitu ya, terus nyari sampai benar-benar ketemu sumbernya yang asli. Tapi kalau ketemu sumbernya yang asli, misalkan ternyata kita harus modalnya lebih besar, ya udah kita sumber yang kemarin juga nggak masalah lah gitu. Yang paling penting adalah ketika kita dapat produk itu, kita ngejualnya kemana? Kita itu harus sudah paham. Nah, tadi apakah kita mau jualan langsung, misalkan kita buka marketplace, seperti kemarin buka toko di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, gitu ya. Yang kemarin dibahas itu kan tentang Shopee ya. Shopee aja dulu gitu. Shopee kita buka akun, kemudian kita jualan di situ. Dan konsisten terus gitu ya, konsisten. Nah, kemudian apakah bunga itu mudah dijual secara online atau gimana gitu. Nah, kalau misalkan ya jelas di situ how to operate itu bagaimana kita mengemas produk kita. Oh, saya jualan bunga nih. Bunga itu kan termasuk barang yang rentan gitu ya, barang yang nggak tahan lama gitu. Jadi kalau dijual secara online butuh treatment khusus gitu. Saya harus bagaimana menyiapkan kondisi dia supaya ketika dikirim itu aman, misalkan. Itu kan bisa seperti itu. Atau kayaknya online nggak cocok nih, cari jalur distribusi yang lain gitu. Nah, itu. Nah, jadi dari tadi bagaimana supplier kita dapatkan dari mana, bagaimana kita mengolahnya, produk itu, dan bagaimana kita menjualnya. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita membiayai proses itu. Gitu. Kan tentu saja dari supplier kita harus bayar. Nah, membiayai ini tidak harus langsung uang juga. Gitu ya. Tidak harus uang juga. Bisa aja ke supplier kita, boleh nggak saya bawa dulu nih, gitu kan? Saya pinjam dulu produknya, setelah saya jual, baru nanti saya kasih, gitu hasilnya kan kita baru saya bayar gitu kan setelah itu. Dan yang nggak laku saya kembalikan kan itu namanya konsinyasi, gitu. Bisa seperti itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengolah itu semua, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita mengoperasionalkannya, bagaimana kita membiayainya. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi kalau sudah jelas kita mau ngejualnya kemana, kita mengolahnya gimana, suppliernya dari mana, dan bagaimana membiayainya, insya Allah itu akan lebih mudah gitu, Aikong. Siap, siap. Ini ada pertanyaan, Kang. Ya. Dari Kang Setiadi. Ya. Lewat chat, Kang Jana, kalau bisnis I.O. mungkin bisa maju lagi nggak pasca wabah? Oke. Bisnis I.O. ya. Bisnis I.O. insya Allah kemarin saya dapat insight baru juga nih dari Kang Hari di Depok ya. Beliau ada yang salah satunya perusahaannya itu Jagatron gitu ya, Jagatron. Nah, dia itu spesialis penyelenggara webinar. Ternyata dari 2016. Jadi dia dengan Zoom ini dia punya peralatan yang lumayan lengkap gitu ya, yang lumayan lengkap, yang standar studio lah ya, standar studio rekaman, kameranya dan sebagainya, sehingga webinarnya nggak seperti ini, gitu kan? Webinarnya berkelas lah, gitu kan? Ternyata ada orang yang membutuhkan jasa itu. Bagi kita kan, masa sih kita butuh acara begini kita butuh I.O. misalkan. Ternyata pesertanya kan 700 orang, gitu kan? 700 orang berarti butuh I.O. juga mereka. Dan 700 orang itu belum tentu
apa namanya, ya tadi misalkan 700 orang itu ada potensi, kemarin itu ada potensi gangguannya begini, ada tiba-tiba peserta itu nge-share, gambar tak senonoh misalkan, ada potensi seperti itu. Ataupun ada yang dari 700 peserta itu berisik semuanya berbicara, gitu. Nah itu kan beda-beda settingannya. Ada settingan webinar, ada settingan meeting, ada settingan apa. Nah kalau webinar itu semua peserta itu di mute, nggak ada yang berbicara kecuali pembicaranya. Gitu. Nah itu beda-beda settingan dan tidak semua orang memahami itu. Gitu. Tidak semua orang. Jadi yang paling penting bagaimana kita menyampaikan materi ataupun meeting dengan 700 orang itu tanpa gangguan. Jadi insya Allah IO itu masih ada gitu dengan new normal tadi gitu kan, dengan new normal gitu. Berarti nah untuk IO yang selanjutnya gitu ya, dengan apakah masih ada misalkan di hotel-hotel dan lain sebagainya, ya bisa jadi tetap ada, tapi mungkin intensitasnya akan lebih sedikit gitu. Boleh jadi nanti kayak ke event-event IO yang seperti itu juga akan berkurang. Tapi menurut saya sih masih ada gitu ya, masih ada hanya dengan berbagai protokol gitu kan, berbagai protokol. Tapi tadi insight baru nih bagi saya, ternyata IO webinar online gitu ya, webinar online. Ya seperti tadi misalkan kalau butuh souvenirnya di-share gitu ke masing-masing peserta kan jadi menarik juga sebenarnya. Orang-orang juga butuh, oh saya butuh notesnya yang bagus nih, hardcover dan lain sebagainya, gitu kan. Butuh souvenir-souvenir yang seperti itu juga. Gitu. Jadi IO insya Allah masih ada. Nah, tapi khususnya untuk saat ini harus pinter-pinter menyesuaikan, termasuk tadi penyelenggara webinar secara online. Wah itu dahsyat. Kayak ada kemarin teman saya itu yang termasuk yang dari Depok, Kang Ihsan, beliau IBF juga. Beliau itu kan bisnis travel umroh ya. Umroh itu kan mati sama sekali sekarang. Gitu. Akhirnya dia jualan kurma dan menghandle webinar-webinar. Ada kemarin 1 kali webinar itu ya kurang lebih 1-2 jam lah gitu kan. Dia dibayar 2 juta gitu. Berarti kan masih ini ada yang membutuhkan seperti itu. Nah, tinggal kita mencarinya. Kalau yang tadi Jagatron dia sudah jalan ternyata dari 2015-2016 lah gitu ya. Dan studionya ya mungkin sebesar kamar gitu ya, sebesar kamar. Tapi di situ dia benar-benar powerful gitu dan ya bayangkan gitu ya. 700 peserta berjalan lancar. Nah, ternyata gitu kan IO. Tugasnya IO ya seperti itu. Bagaimana memastikan acara kita itu lancar. Barangkali itu. Ada lagi? Kalau ada lagi silakan. Halo Kang. Ya. Ada dari Kang Darkim. Ya. Kan kita itu jualan online, tapi terkadang ada yang nanyain di mana tokonya. Ya. Pertanyaannya seberapa penting kita harus punya toko offline? Oke. Nah, sebenarnya sangat penting ya, sangat penting kalau misalkan dibilang seberapa penting gitu ya. Tapi kalau misalkan kenyataannya kita nggak punya gitu kan, mau gimana caranya? Nah itu yang paling penting gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah seberapa penting kita punya toko offline, ya sangat penting. Tapi kalau misalkan kenyataannya kita nggak punya, harus bagaimana? Nah itu kan yang harus jadi pertanyaan. Harus jadi Jadi solusinya gimana gitu kan? Nah tetap misalkan begini, misalkan kita di rumah ataupun ya di rumah gitu ya,
tetap kita bagaimana men-setting gitu ya, rumah kita itu punya display lah minimal gitu ya, punya display sehingga ketika kita mau moto, mau apa itu gampang gitu ya. Jadi jangan sampai oke dah, saya mah tokonya di rumah, tapi barang kita itu nggak disiapkan secara baik, nggak disusun rapi, nggak di apa namanya, ya berantakan lah gitu ya, nyari barang di mana dan sebagainya. Nah, artinya itu butuh solusi kan gitu, butuh solusi sehingga apa namanya, kita tidak riweuh gitu ya, tidak riweuh mengatur barang, tidak riweuh mencari barang gitu ya. Bahkan boleh jadi orang saya ingin lihat tokonya deh, ya boleh aja ke rumah aja gitu, ke rumah. Itu menambahkan kepercayaan juga. Kan tidak semua orang itu apa ya, familiar dengan online gitu ya, percaya dengan online gitu ya. Karena pengalamannya, karena isu-isu dan lain sebagainya. Dan itu wajar sebenarnya. Tapi ketika kita bisa menyiapkan itu semua meskipun di rumah, ya nggak apa-apa. Ya udah datang aja ke sini, misalkan. Kan itu bisa juga. Gitu paling. Yang paling penting disiapkan. Karena itu kita akan butuhkan juga, ya tadi buat, saya akan moto produk nih. Kalau spotnya udah benar-benar disiapkan kan gampang gitu. Kayak gitu. Baik. Terakhir ada yang masuk dari Tasik. Oh ya. Kang Wildan. Enggak. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, syukron jazakumullah pada Kang Hanum yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini.